Shalom, keluarga besar Bakor Umkris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Kembali di siang hari ini kita akan sama-sama bertemu di dalam ibadah kita secara online, yaitu ibadah Bakor Umkris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau buka hati dan kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena Tuhan beri kami kesempatan kembali untuk kami boleh bersama-sama bertemu dalam ibadah secara online Bakor Umkris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Olehnya Tuhan, tuntun kami, pimpin kami dalam ibadah ini, sehingga kami percaya melalui ibadah ini Tuhan, kembali kami boleh diberkati. Tuhan urapi setiap kami, supaya kami hanya menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Bersama-sama kita beribadah secara online bersama dengan keluarga besar Bakor Umkris Rumah Sakit Pusat Pertamina. Mari kita mau siapkan hati kita mau buka hati kita mau pujian syukur kita kepada Tuhan, kita mau berserah hanya kepada Kristus Tuhan. Naikkan pujian kita sama-sama.
Ada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Ada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Mari kita bersatu di dalam doa, tundukkan kepalamu, teduhkan hatimu di hadapan Tuhan. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kami berada hari ini, baik yang ada berada di kantor, baik yang berada di rumah, maupun dalam keadaan yang terbareng sakit, maupun dalam isolasi mandiri, kami percaya yaitu firman menembus ruang dan waktu. Siapapun hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, yang sakit pasti akan disembuhkan, yang terikat pasti akan dilepaskan, bahkan yang letih lesu dan beban berat pasti akan diberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya firman Tuhan senantiasa menuntun kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Puji nama Tuhan, saya hari ini bersyukur diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan melalui YouTube atau melalui online hari ini. Dan saya berterima kasih kepada para pemimpin persekutuan doa serta para pengurus Bakor Grace. Suatu kehormatan saya bisa menyampaikan isi hati Tuhan melalui YouTube atau melalui media online hari ini. Saya menyapa Bapak Ibu dimanapun berada hari ini. Ada shalom. Masih lebih kencang suara saya, ada shalom. Puji Tuhan, kiranya kita dalam keadaan sehat-sehat saja di tengah situasi yang tidak membaik hari-hari ini, di tengah situasi dampak COVID-19 hari-hari ini. Kiranya damai sejahtera Allah dan berkat Allah melimpah buat saya dan saudara hari ini dimanapun berada. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, tema atau judul khotbah kita hari ini yaitu berbicara tentang God hold my hands. God hold my hands atau Tuhan pegang tanganku. Buka Alkitab saudara yang terambil di dalam Yesaya pasal 41. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Saya akan tunggu. Yesaya pasal 41. Kitab Yesaya pasal 41 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi saudaraku, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Berbahagialah bagi setiap kita hari ini yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus, seorang Nabi Yesaya berseru kepada Allah, di mana umatnya atau bangsa Israel, di mana mereka pada saat itu sedang tertawan di Babel selama 150 tahun. Nah, Nabi Yesaya ini menghibur bangsa Israel. Nabi Yesaya ini memberikan pengharapan bahwa Mesias akan datang membebaskan mereka, bahwa Allah akan datang membebaskan mereka. Makanya Nabi Yesaya memberikan penghiburan kepada mereka dan berkata,
janganlah takut, sebab aku ini Allahmu yang memegang tangan kananmu. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan kita hari ini adalah, apa itu arti Tuhan pegang tanganku? Apa arti Tuhan pegang tanganku? Tuhan pegang tanganku artinya Tuhan menopang kita. Tuhan sedang menggenggam tangan kita atau sedang menuntun hidup saya dan saudara. Kalau saudaraku, saya berikan ilustrasi Bapak Ibu, kalau Tuhan itu memegang tangan kita, ya. Saya ibaratkan ketika kita mempunyai seorang anak, ya. Ketika saudara-saudara memiliki seorang anak, lalu anak saudara sedang berjalan di satu mall atau sedang menyeberang di jalan raya, maka kita para orang tua akan memegang atau menuntun tangan anak kita supaya anak kita tidak terjadi sesuatu yang membahayakan anak kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, inilah seruan seorang Nabi Yesaya kepada umatnya. Seruan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Dan Nabi Yesaya yakin dan percaya dalam doanya, dalam seruannya, Allah menolong mereka tepat pada waktunya dan tidak akan pernah terlambat. Saudaraku, ada 3 hal yang mau kita renungkan hari ini. Kenapa Tuhan pegang tangan kita? Yang pertama, buka Alkitab saudara dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Yosua pasal 1 ayat kelima, firman Tuhan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, ayat yang barusan saja kita baca, bagaimana tongkat kepemimpinan Musa diserahkan kepada Yosua ketika Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Tuhan sudah mempersiapkan pengganti Musa yang bernama Yosua. Musa bukan hanya yakin kepada Yosua untuk menggantikan kepemimpinannya, tetapi Tuhan pun telah mempersiapkan Yosua sebagai seorang pemimpin yang terbaik serta berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, kalau saja Tuhan menyertai Musa, kalau saja Tuhan menyertai Yosua, kalau saja Tuhan menyertai tokoh-tokoh Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, dan saya percaya Tuhan yang sama menyertai kita selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu, bukti penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Nah, apa buktinya ya? Buktinya adalah Yesus memberikan penolong. Yesus memberikan penghibur yang diutus oleh Bapa, yaitu Roh Kudus. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, Yesus menjanjikan janji yang begitu dahsyat, janji yang begitu hebat. Apa kata firman Tuhan mengatakan? Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Bahkan dalam Yohanes pasal 14 ayat 26 pun berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, dimanapun saudara hari ini berada, baik di dalam kantor, baik yang sedang dalam terbaring di rumah sakit, baik yang sedang melakukan isolasi mandiri, percayalah dan yakinlah, saya mengingatkan saudara, saya menguatkan saudara, bahwa Tuhan berjanji akan menguatkan saya dan saudara. Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, yang pertama alasannya kenapa Tuhan memegang tangan kita, atau kenapa Tuhan pegang tangan kita. Alasan yang pertama adalah karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa Tuhan pegang tangan kita. Buka Alkitab saudara di dalam 1 Korintus pasal yang pertama, 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Jadi yang kedua, saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, kenapa Tuhan memegang tangan kita? Alasan yang kedua adalah karena keinginan terbesar Tuhan adalah supaya kita tetap bersekutu kepada Dia. Saya ulangi Bapak Ibu. Kenapa Tuhan memegang tangan kita? Alasannya adalah karena keinginan terbesar Tuhan adalah supaya kita tetap bersekutu kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan menciptakan manusia itu untuk bersekutu kepadanya. Sebelum dosa menjamah manusia, Adam dan Hawa lebih dari sekedar mengelola Taman Eden, dan Tuhan menciptakan mereka untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan di taman itu. Dan hingga saat ini Tuhan tidak pernah mengubah kerinduannya. Namun manusia sering sekali berubah, menjauh dari hadapan Tuhan. Sering sekali saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, manusia yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya sebagai hamba Allah mengajak saudara untuk terus bersekutu dengan Tuhan, terus berdoa, terus membaca Alkitab, sekalipun doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya yakin dan percaya bahwa persekutuan kita di hadapan Allah tidak akan pernah sia-sia. Amin. Persekutuan kita di hadapan Allah tidak akan pernah sia-sia. Tahukah saudara bahwa persekutuan kita kepada Tuhan adalah merupakan suatu kewajiban sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa merupakan suatu kewajiban? Karena persekutuan kita kepada Tuhan inilah yang menjadi makanan rohani yang harus kita lakukan setiap hari, yang harus kita lakukan setiap saat. Bapak Ibu, orang-orang yang rajin bersekutu kepada Allah, saya percaya imannya akan selalu naik. Imannya akan selalu kuat di dalam Tuhan, bahkan di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Janji itu diberikan buat saya dan saudara. Mari Bapak Ibu, kalau hari-hari ini saudara sudah mulai kendor untuk baca Alkitab, kalau hari-hari ini saudara sudah mulai
kendor untuk berdoa karena keadaan sakit penyakit, mungkin karena keadaan ekonomi yang tidak membaik. Saya mendorong saudara, saya sebagai hamba Tuhan mengajak setiap kita yang menonton YouTube hari ini, yang menonton ibadah online hari ini, ayo bangun kembali persekutuanmu kepada Tuhan. Bangkitkan kembali iman saudara. Maju terus di dalam Tuhan. Sekalipun saudara mencucurkan air mata, sekalipun saudara tertatih-tatih. Dan saya percaya Roh Kudus itu, Roh Penolong itu yang akan menuntun kita, memberikan kita kekuatan demi kekuatan. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenapa Tuhan pegang tangan kita? Roma pasal 5 ayat ke-8. Mari buka Alkitabmu, Roma pasal 5 ayat ke-8. Firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi jelas sekali saudaraku, alasan yang kedua kenapa Tuhan pegang tangan kita, karena Tuhan mengasihi kita dan tidak pernah melupakan kita. Karena Tuhan mengasihi saudara dan tidak akan pernah melupakan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, ada begitu banyak orang Kristen ketika doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Sering sekali kita berkata dan bertanya, di mana kasih Tuhan? Kenapa Tuhan meninggalkan saya? Dengar baik Bapak Ibu, kasih Tuhan telah dibuktikan di atas kayu salib. Ia mati atas dosa-dosa kita. Makanya Alkitab mengatakan karena begitu besar kasih karunia Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Yesus mati di atas kayu salib mengampuni dosa kita. Yesus mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari kutuk. Yesus mati di atas kayu salib supaya rumah di sorga disediakan. Yesus mati di atas kayu salib supaya tidak sedetik pun Yesus meninggalkan kita. Amin. Sering sekali kita meninggalkan Tuhan. Sering sekali saudara tidak mengasihi Tuhan. Tapi kabar baik hari ini, Yesus akan memegang tangan kita setiap saat. Yesus akan menuntun tangan kita setiap saat. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai dengan 11 berkata, firman Tuhan berkata, saya akan bacakan buat saudara, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai dengan 11, firman Tuhan berkata, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga mengasihi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, saya mengajak saudara sekali lagi, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Jangan salah juga, kita pun harus mengasihi sama manusia karena itu adalah firman Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, otomatis pun kita akan mengasihi sama manusia. Karena kasihnya begitu hebat, karena kasihnya begitu dahsyat,
sehingga kita dimampukan untuk terus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama kita. Hari ini, saudaraku, dimanapun saudara berada hari ini, tangan Tuhan yang memegang, tangan Tuhan yang menuntun, bahkan tangan Tuhan memimpin saya dan saudara selama-lamanya. Saya simpulkan khotbah kita hari ini, ada 3 hal kenapa Tuhan pegang tangan kita. Ada 3 alasannya. Yang pertama, karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang kedua, karena keinginan terbesar Tuhan adalah supaya kita tetap bersekutu kepada Dia. Yang ketiga, karena Tuhan mengasihi kita dan tidak akan pernah melupakan kita. Maju terus dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menuntun, yaitu langkah kami setiap saat dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, iman mereka semakin hari dibangkitkan oleh Tuhan. Mujizat Allah pasti akan terjadi bagi setiap kami. Biarlah firman ini termatrai dalam roh, hati, dan pikiran setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, persembahan yang kami beri, yaitu untuk memperlebar kerajaan surga. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi hari ini, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka, berkati rumah tangga mereka, bahkan berlipat-lipat kali ganda siapapun hari ini yang memberikan persembahan. Demi nama Yesus, sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Yesus
Puji nama Tuhan, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita akan berdoa syafaat. Mari tundukkan kepala kita, teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini, buat persekutuan kami hari ini. Kami percaya dimanapun setiap umat Tuhan berada, mereka diberkati oleh Tuhan. Pertama kami akan berdoa, yaitu para pengurus dan anggota Bakor Ongkres RSPP. Tuhan berkati setiap mereka dalam nama Yesus. Tuhan berikan mereka kekuatan demi kekuatan. Tuhan berikan mereka hikmat dalam memimpin persekutuan Bakor Ongkres Rumah Sakit Pusat Pertamina ini. Yang kedua, kami ingin berdoa para pasien Kristen yang sedang berobat, yang sedang dirawat di rumah sakit Pusat Pertamina. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan menyembuhkan setiap mereka. Tangan Tuhan yang menjamah setiap mereka. Apapun sakit penyakit mereka hari ini Tuhan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan setiap mereka. Karena Alkitab mengatakan bahwa tubuh mereka adalah bait suci. Lalu yang ketiga, kami ingin berdoa syafaat, yaitu tim pastoral yang tetap berdoa setiap hari Senin, bahkan sampai hari Kamis. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan berikan mereka kuasa, Tuhan berikan mereka yaitu pendoa-pendoa syafaat. Tuhan berikan setiap mereka hati yang mau melayani di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya jerih lelah mereka dalam melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Lalu yang keempat, kami ingin berdoa buat ibadah online setiap hari Jumat dari jam 12 sampai jam 12.45. Kami percaya Tuhan gerakkan setiap orang-orang yang mau menonton ibadah online hari ini. Kami percaya dalam ibadah online Bakor Ongkres Rumah Sakit Pusat Pertamina. Dan kami percaya ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan, mujizat Tuhan pastikan terjadi. Lalu kami berdoa yang kelima buat manajemen RSPP dan manajemen Pertamedika IAC. Kami percaya Tuhan tolong senantiasa. Tuhan berikan mereka kemampuan demi kemampuan dalam bekerja, hikmat yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga buat gereja-gereja kami dimanapun berada, para pemimpin gereja kami Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa juga buat pemerintah kami DKI, berkati gubernur kami dan wakilnya Tuhan. Berikan mereka hikmat senantiasa. Doa kami juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Presiden kami, wakil presiden kami bersama dengan staf jajarannya, para menterinya, TNI dan Polri-nya Tuhan. Dalam menangani COVID-19 kami percaya mereka diberikan hikmat senantiasa. Buat garda terdepan dalam menangani COVID-19, para dokter, para medis, para suster juga diberkati, diberikan kekuatan kesehatan. Buat saudara-saudara kami juga yang terdampak COVID-19, diberikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan berkata, jika 2-3 orang sepakat meminta apa saja, permintaan itu pasti akan dikabulkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari saudara-saudaraku, kalau engkau tidak keberatan dimanapun saudara berada hari ini, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat. Aminkan setiap perkataan ini. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah yaitu rumah tanggamu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah toko daganganmu. Dimanapun saudara berada hari ini, berkat-berkat Tuhan melimpah
buat saya dan saudara. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih, menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang, menjemput setiap kita, dan kita akan pesta tetangga dalam kerajaan surga. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin.